adik-adik semuanya, apa kabar? Wah, apa kabarnya mana ya? Kita ulang lagi ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Pasti adik-adik di rumah pasti sukacita dan semangat ya, walaupun kita masih ibadahnya di rumah. Nah, kakak mau tanya dulu kabarnya kakak-kakak yang di belakang nih. Kita tanya yuk. Kakak-kakak, apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, tepuk tangan adik-adik. Kakak-kakak yang di belakang kakak juga luar biasa dan semangat. Berarti adik-adik akan memuji Tuhan juga dengan luar biasa dan penuh semangat. Nah, untuk mengawali ibadah kita adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita katakan senang-senang jadi anaknya Tuhan. Ayo adik-adik berdiri semua. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi. 1, 2, 3, senang jadi anak-anak Tuhan. Oke, sekali lagi adik-adik ya. Ayo semuanya tepuk tangan. Oke, sekali lagi. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi. 1, 2, 3, senang jadi anak-anak Tuhan. Oke, mana tepuk tangannya untuk Tuhan Yesus? Silakan duduk adik-adik. Adik-adik semuanya, saat ini kakak mau ajak semua adik-adik untuk berdoa, menyembah Tuhan. Mari kita bersyukur untuk setiap hari yang terus Tuhan berkati dalam hidup kita. Masalah boleh ada, keadaan kita saat ini boleh kita rasakan bagaimana keadaan kita di masa pandemi ini. Kita beribadah di rumah, tapi kita percaya adik-adik, kita tidak perlu takut dan selalu bersyukur. Pujian kita mengatakan, pagi, siang, sore, malam, selalu menyembah Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik sekali lagi, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap waktu yang Tuhan berikan saat ini bagi kami. Kami bisa beribadah bersama keluarga, bersama kakak adik. Walaupun kami tidak datang ke rumah-Mu, tetapi Tuhan saat ini kami mau beribadah bersyukur untuk setiap waktu yang Tuhan telah berikan bagi kami. Adik-adik, sekali lagi dengan sungguh-sungguh, mari katakan, Bapa-Ku datang padamu.
kasih Tuhan Yesus untuk setiap kasih-Mu kepada kami. 1 minggu lamanya Engkau masih tetap menolong kami. Bahkan di sepanjang kehidupan kami Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami saat ini. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong dan memberkati kami. Mulai dari awal kami memulai ibadah kami ini, sampai nantinya kami mengakhiri ibadah kami ini. Kami percaya bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Adik-adik dimanapun mereka berada, di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang memberkati kami. Sehingga Tuhan Yesus, ibadah kami ini nantinya akan menjadi berkat bagi kami. Bahkan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Tuhan Yesus berkati kami semua. Terlebih Tuhan, firman-Mu yang akan kami dengarkan nantinya juga biarlah jadi berkat untuk kami semua. Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, ibadah kami ini saat ini Tuhan, kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Dan setiap juga Tuhan, apapun yang mengganggu kami ketika kami beribadah, ketika kami mendengarkan firman-Mu, segala kuasa-kuasa yang mengganggu kami dimanapun saat ini, di dalam nama Yesus kami patahkan dan kami hancurkan kuasanya. Kami percaya Tuhan, kami beribadah dan Engkau ada bersama dengan kami. Roh Kudus Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih ada sukacita adik-adik? Ya, kakak percaya pasti adik-adik masih tetap semangat untuk memuji Tuhan. Adik-adik siapa di sini anaknya Tuhan? Angkat tangannya. Masih ada yang belum angkat tangan tuh. Ya, anak Tuhan. Oh ya, turunkan tangannya adik-adik. Anak Tuhan harus jadi anak yang baik. Tidak boleh sombong. Betul kakak-kakak? Betul, tidak boleh sombong. Pujian kita ini mengatakan anak Tuhan tidak boleh sombong. Ayo adik-adik semuanya, mari kita berdiri. Kita angkat pujian ini ya. Semuanya tepuk tangan. Dengan sukacita ya adik-adik ya. Katakan, aku senang jadi anak Tuhan. Oke, sama-sama katakan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong, sombong. Sombong, 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 sombong. Itu dosa. Sombong, 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 sombong. Itu dosa. Sombong, 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 sombong. Itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Oke, sekali lagi ya. Mana tepuk tangannya? Lebih semangat lagi adik-adik. Oke, sekali lagi ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong, 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 sombong. Itu dosa. Sombong, 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 sombong. Itu dosa. Sombong, 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 sombong. Itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Oke, adik-adik tetap memuji Tuhan ya. Mana tepuk tangannya adik-adik? Mana tepuk tangannya untuk Tuhan? Tetap lagi tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita katakan bahwa kita adalah anak-anak sekolah minggu. Untuk itu adik-adik yang masih duduk, yang masih belum berdiri, ayo semuanya berdiri, kita katakan kita adalah anak sekolah minggu. Ayo, mana tepuk tangannya? Aku anak sekolah minggu, anaknya Tuhan Yesus, karena aku disayang. Sekali lagi. Aku anak sekolah minggu, aku rajin ke gereja, karena aku
Di mana adik-adik? Di dalamnya. Bila iblis menyuruhku nakal, bila iblis menyuruhku malas, akan ku jawab no way. Bila Yesus menyuruhku rajin, bila Yesus menyuruhku setia, akan ku jawab yes, yes, yes. Oke, sekali lagi ya, mana tepuk tangannya? Ayo adik-adik semuanya tepuk tangan. Dan kakak mau kita semua bergerak untuk memuji Tuhan dengan lagu ini ya. Sekali lagi kita katakan, aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu, anaknya Tuhan Yesus, karena aku disayangi. Aku anak sekolah minggu, aku anak sekolah minggu, aku rajin ke gereja karena aku di dalamnya. Ya, betul sekali. Bila iblis menyuruhku nakal, bila iblis menyuruhku malas, akan ku jawab. Apa jawabmu? No way. Bila Yesus menyuruhku rajin, bila Yesus menyuruhku setia, akan ku jawab. Apa jawabmu? Yes, yes. Apa jawabmu? Yes, yes. Sekali lagi, apa jawabmu? Yes, yes, yes. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik mau kan mendengarkan cerita firman Tuhan? Untuk itu, kita mau siapkan hati kita dengan pujian kita yang mengatakan, ku buka Alkitab. Sama-sama kita katakan ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya adik-adik ya. Ayo mana tepuk tangannya adik-adik semuanya. Mari kita katakan, ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal, kami sembah, kami muliakan di dalam nama Anakmu Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami dari semalam hingga pada saat ini.
Tuhan, saat ini kami mengucap syukur atas kekuatan, dan itu semua bukan karena hebat kami, melainkan karena kasih-Mu dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Saat ini hamba-Mu menyampaikan firman-Mu di hadapan anak-anak, di hadapan orang tua. Kiranya kasih Allah yang menyertai, berkati anak-anak yang mendengar firman-Mu, berkati juga orang tua Tuhan Yesus, berkati juga hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Biarlah setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu dapat dimengerti oleh anak-anak. Beri aku kelancaran, kemudahan, urapi aku dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam anak-anak, apa kabar semuanya? Selamat siang. Nah, siang ini kita jumpa lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum Ibu Leni membacakan firman Tuhan kepada kita pada siang hari ini, Ibu tanya dulu, siapa yang sudah ngikuti ibadah minggu yang lalu? Ayo siapa? Oh, tepuk tangannya. Oke, Ibu tanya lagi, siapa yang masih ingat apa judul cerita minggu yang lalu? Ayo. Apa? Iya, berbuat baik. Nah, dari mana ayat hafalan kita? Dari mana cepat? Dari mana? Ayo. Tanya mamanya. Dari mana ya? Ada yang tahu? Oke, yang belum tahu Ibu kasih tahu, dari Roma. Nah, adik-adik semuanya siapkan Alkitabnya. Ambil Alkitabnya dulu. Cepat kita ambil Alkitab karena kita akan membaca bersama-sama. Adik-adik semuanya, Bapak Ibu yang ada di rumah, sekarang kita akan buka Alkitab masing-masing. Bahan cerita kita terambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Sekali lagi ya, Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Sudah? Sudah anak-anak? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah semuanya? Ibu tunggu ya. Sudah? Oke. Mari kita baca bersama-sama. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan mari kita cari nama supaya kita jangan terserat ke seluruh bumi. Ayat 5. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti bahasa masing-masing. Nah, anak-anak, sudah kita baca tadi dan kita dengar bersama apa isi Alkitab pada hari ini khusus untuk bahan cerita kita. Satu yang kita ingat dulu,
bahwa sebenarnya dulu itu seluruh bumi ini bahasanya hanya satu dan logatnya pun hanya satu. Nah, setelah kejadian air bah, lalu mereka pergi ke sebelah timur mencari tanah datar dan menemukan tanah siniar. Nah, adik-adik semuanya, setelah mereka menetap di sana, ternyata orang-orang itu membuat suatu rencana yang luar biasa. Pertama, mereka berkata dengan satu sama lain, "Ayo kita buat batu bata. Kita buat batu bata yang banyak. Apa? Untuk apa anak-anak?" Ternyata mereka merencanakan mendirikan menara yang menjulang sampai ke langit. Ingat anak-anak ya, menara yang menjulang sampai ke langit, tinggi sekali ya anak-anak ya. Nah, terus mereka bilang, "Ayo kita buat." Untuk apa mereka buat ini anak-anak? Katanya, kita kan buat satu kota. Nah, di kota kita itu nanti kita akan membuat satu menara juga. Tujuannya lagi apa sayang? Mereka membuat menara ini. Katanya biar kita terkenal bahwa kita ini mempunyai menara yang tinggi sekali. Dan apalagi biar kita punya nama, terkenal dan punya nama bahwa kita hebat. Nah, tujuan lagi mereka mendirikan menara yang tinggi itu anak-anak, Bapak Ibu, adalah mereka katakan biar kita tidak terserak atau tidak berpisah-pisah. Kita akan satu saja di dalam kota ini dengan menara yang luar biasa tingginya. Tetapi anak-anak, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Karena mereka mengandalkan diri sendiri, kekuatan sendiri. Apakah menara yang mereka rencanakan itu terjadi atau terlaksana? Oh tidak. Tuhan melihat rencana mereka. Tuhan tahu apa kehendak mereka, yaitu mencari nama, kesombongan dalam diri mereka sendiri. Lalu Tuhan turun dan mengacaukan bahasa mereka. Mengacaukan bahasa mereka yang awal tadi mereka mempunyai bahasa satu, logatnya pun sama, bahasanya sama dan logatnya sama. Tetapi karena mereka tidak mengandalkan Tuhan, apa yang terjadi anak-anak? Tidak jadi menara itu. Makanya dibilang menara Babel adalah menara kekacauan. Kenapa kacau? Karena intinya mereka tidak mengandalkan Tuhan di dalam setiap rencana mereka. Nah anak-anak, apa yang kita ambil dari cerita orang-orang yang dulu itu yang mengandalkan kekuatan mereka karena badannya besar, badannya kekar, dan apa yang kita ambil dari mereka? Anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, ibu guru juga, anak-anak, orang tua, ingat di dalam setiap rencana jangan lupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberikan semua apa yang ada pada kita. Jangan seperti orang-orang yang kita baca di dalam Alkitab. Mereka merencanakan sesuatu, yaitu karena terciptalah rasa egois, kesombongan, ambisius. Oh, lihat kami hebat, bisa membuat menara yang luar biasa sampai ke langit. Dan apa yang terjadi adalah
kehancuran, kacau balau, tidak terlaksana. Nah, teman-teman, di masa sekarang apa yang kita alami? Ya, di masa sekarang apa yang kita alami dulu? Yaitu masa pandemi. Ada suatu peraturan dari pemerintah, tidak boleh ke sekolah atau tatap muka dengan guru. Nah, kita ada bebas untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bebasnya bagaimana? Kita belajar di rumah, tidak pakai baju seragam, tidak dituntut pakai sepatu, tidak dituntut untuk harus jam segini, jam ini nanti harus dikirim, jam ini juga harus belajar dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi, apa yang kita alami sampai saat ini, kita mempunyai sifat seperti orang-orang yang merencanakan membuat menara Babel. Apa itu Ibu Guru? Satu, sifat egois. Di dalam keluarga kita dikasih oleh papa mama laptop hanya satu, yang memakai 3. Kadang-kadang apa yang terjadi, anak-anak, bapak ibu, si kakak bilang atau si abang, aku dulu. Nanti anak kecil kan nggak ada perlu, anak SMA SMP loh yang perlu. Nah, dikasih waktu, iyalah kakak 2 jam. Tapi karena dia kakak atau abang, tidak boleh. Aku sampai nanti jam 5 sore. Anak-anak, adik-adik nanti jam malam-malam ya. Nggak boleh, biar kakak aja, biar abang aja dulu yang pakai laptop. Atau begini, HP hanya 1. Adik juga punya tugas, dikirim gurunya di WA, abang juga mempunyai tugas, kakak juga. Nah, timbul, apa yang timbul? Ego lagi. Ma, saya, Pak, aku duluan. Anak-anak, biar tidak ada rasa ego, timbul rasa ego di masa pandemi ini, khususnya di dalam keluarga, mari kita kerjasama. Kerjasamanya bukan seperti orang itu tadi. Tujuan mereka biar kita jangan berserak, berpisah-pisah, kita buat. Tapi kerjasama bagaimana? Dengarkan apa yang dibilang papa mama. Adiknya bisa pakai dari jam 8 sampai jam 9. Atau dibagi waktunya, abang dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, nanti yang terjadi bagaimana? Wah, senang sekali sama-sama kita selesai tugasnya dan dapat mengirim tugas kita kepada guru kita masing-masing. Nah, anak-anak semuanya, dari cerita ini juga apalagi yang kita ambil? Karena kita ini anak Tuhan Yesus yang mengasihi kita sampai dia rela korban mati di atas kayu salib. Kita jangan sombong, ya. Apa yang kita miliki, kita ganteng, cantik, putih, tinggi, dan lain sebagainya. Tuhan ingat, itu yang memberi adalah Tuhan kepada kita. Kelebihan kita yang ada di dalam diri kita ya anak-anak ya, yang cantik-cantik, ganteng-ganteng di rumah, jangan menjadi kesombongan kita kepada sesama manusia atau kepada teman-teman kita. Ingat, semua yang ada di dalam diri kita, kepintaran, kecerdasan dan lain sebagainya, ingat itu adalah anugerah Tuhan kepada kita semuanya. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Ingat, dari cerita semuanya ini, dari cerita yang kita dengar ini, satu, libatkan Tuhan di dalam setiap rencana kita. Ya, jangan mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan orang tua atau mengandalkan yang lainnya. Tetapi setiap rencana yang kita rencanakan, kita libatkan Tuhan. Maksudnya bagaimana? Kita berdoa, kita serahkan dulu di hadapan Tuhan.
kedua, apa? Andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, yakin dan percaya anak-anak, kalau kita hidup, kalau kita mengandalkan dan melibatkan Tuhan di dalam kehidupan, di dalam setiap rencana kita akan pasti berhasil. Kita tidak seperti mereka yang tadi dalam Alkitab, kacau balau dan tidak terlaksana apa rencana mereka. Nah, anak-anak yang terkasih, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang di rumah sakit, dimanapun kita berada, mari kita mengucap syukur apa yang ada dalam diri kita dan mengerti bahwa apa keadaan kita pada saat ini semua itu adalah anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita juga mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita dan mari kita melibatkan Tuhan dalam setiap rencana-rencana kita. Nah, anak-anak, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita juga ada ayat hafalan pada hari ini. Ayat hafalan kita, yuk ambil Alkitabnya. Ayo adik-adik ambil kitabnya, Bapak Ibu juga mari kita ambil kitabnya. Ayat hafalan kita pada hari ini adalah terambil dari Lukas 14 ayat 11. Sekali lagi ya, Lukas 14 ayat 11. Sudah dapat semuanya? Sudah dapat adik-adik? Bapak Ibu sudah? Mana? Iya. Ya kita baca sama-sama. Mulai Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, adik-adik semuanya, mari kita lihat bersama gerakannya ayat hafalan ini yang dilaksanakan atau dilakukan oleh kakak-kakak kita yang ganteng dan cantik. Nah, mari anak-anak kita lihat bersama ya ayat hafalannya dan ikuti gerakannya. Adik-adik, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan kita ya. Dan untuk memudahkan kita akan buat gerakannya. Nanti akan diperagakan oleh kakak Albert dan kakak Yowas. Jadi kita akan mengikuti gerakan mereka ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Lukas pasal 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bagaimana adik-adik? Siap? Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan mengajarkan kami agar setiap rencana yang akan kami laksanakan, kami selalu mengandalkan-Mu. Dan kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan Yesus dalam hidup kami. Jauhkan kepada kami sifat egois, kesombongan, iri hati, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus, terima kasih semuanya. Berkati anak-anak yang di rumah, berkati juga orang tua yang selalu mendampingi anak-anak. Kiranya kasih Allah yang menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sabtu ku
akan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa, kita mau membawa doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Dan sebelumnya kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus yang telah memberikan semua apa yang kita miliki saat ini, baik itu kesehatan, kekuatan, bahkan apapun yang kita miliki. Dan itu semuanya tidak akan berarti ketika kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Pujian kita yang mengatakan, ku ada sebab anugerah-Mu, biarlah mengawali doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita bernyanyi, mari kita katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Adik-adik, dengan sungguh-sungguh mari kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Mari kita katakan, terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada sampai saat ini itu karena kasih-Mu kepada kami. Mari adik-adik sekali lagi katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih, oh Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang tua juga yang setia mendampingi anak-anak, sekarang kita akan doa syafaat. Dan sebelumnya, mari kita berdiri semuanya. Kita berdoa sungguh-sungguh ya anak-anak, Bapak Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu dan anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Waktu yang begitu indah Tuhan memberikan kami untuk menyampaikan firman-Mu.
Dan Tuhan juga memberi kesempatan kepada anak-anak, waktu yang indah kepada anak-anak, waktu yang indah kepada orang tua untuk mengikuti ibadah ini dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih berkat yang kami terima. Tuhan telah menolong kami, Tuhan telah memberi kami kesehatan, kekuatan. Tuhan telah memberikan kami kebutuhan jasmani dan rohani. Tuhan telah memberi kami sukacita dan damai sejahtera. Tuhan telah melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah melimpahkan berkat dan rezeki, sukacita. Walaupun keadaan sekarang Tuhan, wabah yang menyeluruh di seluruh dunia, khususnya di Pulau Nias ini. Tetapi Tuhan telah memberi kami waktu yang sangat indah, waktu yang baik, waktu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, terlebih-lebih untuk mendengarkan firman-Mu. Selama seminggu Tuhan telah menjaga kami. Selama seminggu Tuhan telah melindungi kami. Selama seminggu juga Tuhan telah mencukupkan kebutuhan kami, menjauhkan kami dari segala penyakit, menjauhkan kami dari segala kecelakaan, dan sukacita, kelancaran, kemurahan telah menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga. Kami tahu juga Tuhan Yesus bahwa kami ini adalah hamba yang lemah, hamba yang sering melakukan kesalahan di hadapan, yang membuat hati-Mu ya Tuhan Yesus sedih melalui pemikiran, perkataan dan perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan Yesus, agar kami layak di hadapan-Mu, layak menerima berkat dari Engkau. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami seminggu ke depan. Kami mohon kiranya Tuhan menuntun kami, menyertai kami, melindungi kami dari kegiatan kami juga Tuhan. Beri kami kesehatan, kekuatan. Berkati anak-anak, berkati orang tua, berkati orang-orang yang mengasihi Engkau, berkati orang-orang yang menyembah Engkau. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak yang dalam keadaan sakit. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan Yesus. Beri kesembuhan, beri mukjizat-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa juga yang di dalam keluarga ada duka. Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang bekerja. Biarlah mereka tahu dan mengerti bahwa apa yang terjadi dalam keluarga itu adalah kehendak dan rencana-Mu yang indah di dalam kehidupan mereka. Semua yang dimana mereka alami, semua yang kami alami, biarlah membuat kami mendekatkan diri di hadapan-Mu. Firman-Mu yang mengajarkan kami agar kami selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Mengajarkan kami agar kami selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana kami. Agar setiap rencana, apa yang kami rencanakan, apa yang kami cita-citakan dapat tercapai sesuai dengan kehendak-Mu yang indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak yang di rumah, berkati tumbuh kembang mereka, beri prestasi, beri kecerdasan, sukacita, dan kiranya mereka semakin giat dan mempunyai kerinduan untuk mendengarkan firman, untuk memuji Engkau, dan terlebih-lebih untuk menyembah Engkau di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu, dan inilah doa kami serahkan di hadapan-Mu. Janganlah kehendak kami yang terjadi, kehendak-Mu yang terjadi. Dan inilah kami bersama-sama akan mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat bersama-sama. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Engkau memberkati
siang.